Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di sini, Linda Hanafi, ibu dari 3 orang anak yang bertempat tinggal di rumah sederhana ya Bun. Oke, gimana kabarnya semua teman-temanku di sini? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini tuh adalah video lanjutan dari video yang kemarin aku upload ya Bun. Dimana di si video kali ini itu aku lagi membuat cemilan-cemilan untuk keluargaku tercinta. Di video pertama ini aku mau membuat yang namanya es serut Nutrijel cincau gitu ya. Jadi Nutrijel ini itu adalah sisa dari stok yang kemarin aku beli pada saat aku ada acara arisan keluarganya Pak suami gitu ya. Kemarin itu aku beli 3 bungkus, yang 2 bungkusnya aku masak dan masih tersisa 1 bungkus gitu ya Bun. Jadi satu Nutrijel ini itu mau tak bikin es serut gitu ya daripada mubazir, dan kebetulan juga cuacanya pun sangat amat mendukung dikarenakan di tempatku ini cuacanya itu sangat amat hot banget Bun. Jadi di tempatku ini suhunya itu bisa sampai 35 derajat kalau di siang hari gitu ya. Makanya aku kemarin itu memang berinisiatif ingin membuat Nutrijel ini untuk tak bikin es gitu ya. Kebetulan juga stok sirupnya pun masih ada gitu ya Bun. Jadi daripada kita beli-beli es di luaran, lebih baiknya kita membuat es sendiri di rumah gitu ya. Jadi membuat Nutrijel ini tuh sangat amat gampang. Jadi itu tadi yang pertama-tama aku itu menuang 1 bungkus Nutrijel dan kita tuang dengan 700 ml air gitu ya. Tapi di sini itu aku hanya menggunakan sekitar 600 ml air aja, biar nanti Nutrijelnya itu tidak terlalu lembek, jadi tetap keras gitu ya Bun. Jadi pada saat nanti tak serut itu nanti Nutrijelnya tetap kenyal-kenyal enak gitu ya. Oke, itu tadi sudah selesai dan kemudian aku tuang di sini. Ini tadi Nutrijelnya tak kasih gula sedikit biar ada manis-manisnya gitu ya pada saat nanti kita konsumsi gitu ya. Oke, setelah beberapa jam menunggu, alhamdulillah ini sudah keras dan waktunya untuk kita serut. Jadi seperti ini ya Bun, aku tuh menggunakan serutan ini. Kalau menggunakan serutan keju itu dia terlalu kecil banget, terlalu lembut gitu ya. Karena dulu pada saat aku sebelum mempunyai serutan ini, aku tuh pernah menggunakan serutan keju gitu ya. Tapi hasilnya dia tuh sangat amat lembut gitu loh Bun. Jadi menurutku kurang sebegitu enak. Jadi untuk rasa Nutrijel, untuk rasa cincaunya itu nggak bisa keluar gitu ya. Makanya kemarin pada saat aku membeli ini tuh aku sangat amat bersyukur banget karena ini tuh banyak amat fungsinya. Dan ini posisinya ya Bun, alhamdulillah seperti ini penampakannya setelah kita serut. Dan ini tuh sudah tak serut semuanya, jadinya itu banyak banget. Tinggal kita pindah ke tempat yang lebih kecil agar tidak terlalu besar seperti ini ya. Jadi ini tuh bentuknya seperti kalau kita mau makan mie gitu ya, panjang-panjang gimana gitu. Waktunya kita meracik esnya ya Bun. Di sini bahan-bahannya itu adalah es batu. Kemudian ini ada Nutrijel cincau yang sudah tak serut, dan ini ada sirup yang masih tersisa ya, sirup yang tempo hari kita beli itu untuk acara arisan. Pertama-tama ini kita tuangkan aja cincau ke dalam baskom seperti ini ya Bun. Gimana tak taruh di baskom ini itu agar cincaunya itu biar enak pada saat kita mengaduk. Kemudian lanjut ini tak tuang yang namanya sirup. Ini pun cincaunya itu enggak tak tuang semuanya ya Bun. Aku menuangnya itu sedikit demi sedikit perlahan-lahan gitu ya, biar enak. Kemudian setelah sirupnya tak masukkan, ini lanjut aku masukkan es batu. Karena es batu kemarin tuh aku hanya beli 1 bungkus, 1 bungkusnya itu Rp1.000 ya Bun. Jadi di tempatku itu walaupun aku punya kulkas, aku tuh jarang banget dan hampir tidak pernah membuat es batu gitu ya. Karena kondisi kulkas tuh memang kecil ya Bun. Jadi untuk membuat es batu itu tempatnya itu kurang, dikarenakan itunya itu kan freezernya itu full dengan bahan-bahan makanan gitu ya Bun. Makanya kalau
ingin membuat es, aku tuh selalu beli aja untuk es batunya. Jadi es batu di tempatku itu satu plastik, satu kantong itu harganya Rp1.000. Tapi kalau ingin membeli es batu yang ice tube yang besar gitu, satu plastik besar tuh harganya hanya 5.000 sih. Sebenarnya ingin banget membeli yang besar gitu ya Bun, tetapi itu tadi kembali lagi tempatku itu terbatas untuk freezernya gitu ya. Makanya aku tuh kalau membeli es ya hanya pada saat tak perlukan aja aku membelinya. Oke, ini sudah selesai dan ini aku mau menyobanya apakah sudah pas manisnya atau bagaimana ya Bun. Karena di sini itu sangat amat cocok banget dikarenakan kondisi di tempatku ini sangat amat panas ya Bun. Panasnya itu bisa sampai dengan 35 derajat Celcius. Pernah juga sampai 40 derajat pun, Masya Allah. Pokoknya kalau keluar tuh rasanya sakit banget. Dan ini aku waktu apa namanya mencoba itu esnya itu pas banget, manisnya itu pas dan rasanya itu enak gitu, seger gitu loh Bun. Langsung aja ini tak tambahkan semua untuk cincaunya biar tercampur rata gitu ya. Oke, setelah aku membuat es cincau yang tadi langsung tak kasihkan ke anak dan suamiku, dan es cincaunya itu langsung habis Bu, langsung diserbu sama mereka semua. Aku ini lanjut mau goreng-goreng kerupuk. Jadi untuk bulan ini itu Masya Allah aku itu dapat kiriman banyak kerupuk oleh saudaranya Pak suami. Kok ya kebetulan stok kerupuk mentahku pun juga sudah habis ya Bun. Jadi waktu kemarin aku mudik ke Blitar itu kan aku dikirimin kerupuk sama saudaraku ya. Ada 2 kresek gitu dan alhamdulillah sudah habis. Pas kebetulan kerupuk yang lama habis, aku tuh dikirimin lagi 1 kresek besar oleh saudaranya Pak suami. Jadi mereka pada saat acara kemarin acara arisan keluarga kemarin itu beliaunya membawakan aku kerupuk 1 kresek besar gitu ya Bun, dan alhasil aku sekarang bisa goreng-goreng kerupuk lagi. Tetapi ya itu tadi ya Bun, dengan menggoreng kerupuk terus menerus alhasil aku itu boros di minyak goreng gitu ya. Karena kalau menggoreng kerupuk ini otomatis setiap kali aku menggoreng selalu membutuhkan kurang lebih setengah liter minyak gitu ya Bun. Apalagi kerupuk ini tuh sangat amat boros dengan minyak, jadi minyaknya itu cepet banget habis gitu loh Bun. Dan ini aja sudah memasuki hampir bulan ketiga, ke minggu ketiga ini aku sudah hampir habis 3 liter minyak Bun. Karena kemarin tuh aku sudah hampir 3 kali untuk goreng kerupuk di sini. Tapi ya alhamdulillah juga lah ya, karena sekarang pun dikarenakan kondisi kebutuhan bahan pokok yang melejit naiknya ya Bun, aku kalau membeli kerupuk di pasar itu pun juga dapatnya itu sedikit Bun. Biasanya kalau aku beli kerupuk 10.000 itu bisa full 1 toples besarku, tapi sekarang itu nggak sampai full gitu loh Bun isinya. Ya mungkin mereka juga menyesuaikan dengan harga yang sudah terjadi di pasaran gitu ya. Daripada menaikkan harga, lebih baik ya mereka mengurangi kuantitas yang ada di dalam plastik kerupuknya gitu ya Bun. Oke, seperti ini aja aku menggorengnya dan kerupuk ini itu cepet banget ngembangnya. Dan kalau menggoreng kerupuk ini pun anak-anak itu suka gitu loh Bun. Jadi untuk cemilan mereka, kadang untuk lauk makan mereka gitu ya. Pokoknya di keluargaku itu kalau makan tidak ada kerupuknya itu bagaikan makan tanpa garam, tanpa dikasih garam gitu ya. Jadi kurang afdol gitu loh kalau makan nasi tidak ada kerupuknya. Bagaimana dengan keluarga bunda-bunda semua? Apakah seperti yang saya alami di sini? Kalau makan-makan itu harus ada kerupuk sebagai penyemangat pada saat kita mau makan gitu ya, Bu. Kalau misalkan sama, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, alhamdulillah sepertinya segini aja aku goreng kerupuknya ya Bun. Aku goreng itu hanya cukup 1 toples karena aku hanya memiliki 1 aja toples besar seperti ini ya Bun. Jadi kalau aku menggoreng kerupuk ya hanya segini aja gitu ya. Lanjut, ini setelah menggoreng kerupuk, aku itu mau membuat kolak kacang hijau gitu ya. Jadi ceritanya begini ya Bun. Tempo hari pada saat aku itu acara arisan keluarga kemarin, aku itu kan pergi membeli kelapa parut ke tempat penjualan kelapa gitu ya. Entah orangnya itu salah dengar atau bagaimana gitu ya. Aku tuh sudah pesen sebenarnya sama orangnya. Aku tuh pesen hanya
satu biji aja untuk kelapa parutnya. Lah kok sama orangnya itu aku diberi 2 biji Bun, jadi diparutkan itu 2 biji kelapa gitu loh Bun, dan udah dimasukkan kresek. Terus aku tuh mau bilang nggak jadi kok, rasanya ndak enak, ya wes lah tak duitin aja itu yang namanya kelapa parutnya gitu ya Bun. Dan ternyata ya bisa kalian lihat kondisi yang aku pakai itu nggak sampai separuh gitu loh Bun, kelapa parutnya akhirnya masih tersisa banyak gitu kan. Daripada mubazir, akhirnya aku bikinlah ini yang namanya kolak kacang hijau dari kelapa parut yang sudah tak beli itu kemarin gitu ya. Jadi kelapa parut ini tak simpan ke dalam freezer ya Bun, karena masih tersisa banyak. Kalau dibuang juga eman-eman gitu ya, karena barangnya pun juga bagus. Dan alhamdulillah pada saat aku ini tak simpan di freezer, kondisinya pun masih tetap bagus ya Bun. Ini itu santan, kelapa ini tuh sudah berumur kurang lebih 1 mingguan tak simpan di freezer, dan dia alhamdulillah baik-baik saja. Dan pada saat aku bikin santannya pun ini tidak ada kendala sama sekali, dan tidak ada bau-bau gak enak gitu loh Bun, dan bener-bener rasanya itu fresh banget gitu ya. Karena aku tuh tidak punya peresan yang besar, aku tuh hanya punya perasan alat saring yang kecil seperti ini, jadi ya lumayan lama pada saat aku itu memerah santan. Oleh karena itu kenapa selama ini tuh aku jarang banget membeli santan kelapa, jadi kelapa parut ya Bun, karena ya itu tadi, di satu sisi aku itu tidak memiliki alat saring yang besar, dan di sisi lain itu menurutku terlalu ribet gitu ya, dan banyak memakan sampah menurutku ya Bun. Makanya aku itu kalau memasak persantanan, aku tuh selalu membeli aja santan instan, tinggal lebih praktis. Dan menurutku pun juga kalau menggunakan santan instan itu bahan-bahan masakan kita itu tidak gampang basi gitu loh Bun. Dan ini alhamdulillah pada saat aku membuat santan ini itu dapatnya 1 panci seperti ini ya. Dan aku itu tidak membedakan santan kental atau santan encer gitu ya Bun. Dan seperti inilah penampakannya, Masya Allah tabarakallah. Ini itu kacang hijaunya aku rebus menggunakan metode 5, 30 dan 7 menit. Jadi di sini 5 menit tak didihkan, kemudian tak tutup selama 30 menit untuk pancinya, kompornya tak matikan, kemudian tak didihkan lagi selama 7 menit, dan akhirnya kolak ini matang. Dan ini sebelum tak masak, kacang hijaunya pun ini tak rendam dulu dengan air ya Bun, agar lebih cepat matangnya, agar lebih cepat empuknya, karena kacang hijau itu kan keras banget gitu ya. Kalau kita nggak bener-bener bisa masaknya, kacang hijau ini akan lama banget untuk empuk. Dan karena kalau kita kelamaan masak pun itu nanti jadinya kita akan boros di yang namanya gas gitu ya. Dan ini tadi aku masukkan garam ya Bun, agar ada gurih-gurihnya. Dan gulanya pun aku menggunakan gula putih yang hanya 3 sendok aja, 3 sendok seperti ini ya Bun, karena aku nggak suka terlalu manis gitu ya. Dan ini santannya pun alhamdulillah pas, hanya tersisa sedikit aja santan yang tak gunakan untuk memasak ini. Dan ini putih-putihnya itu adalah ketela rambat ya Bun. Jadi tempo hari itu aku membeli tela rambat itu sekitar 1 kilogram di abang-abang yang biasanya lewat di depan rumah. Tetapi sampai beberapa hari, hampir 1 minggu lebih, ketela itu nggak habis-habis gitu ya Bun. Masih ada tersisa 2 buah. Makanya daripada mubazir juga, ini telanya itu tak iris-iris, tak jadikan satu dengan kolak kacang hijaunya ini. Jadi biar satu tambah banyak dan satu biar tidak membuang makanan gitu ya Bun. Jadi jangan sampai lah ya kita itu membuang makanan yang sudah kita beli, paling enggak kita bisa memasaknya dengan alternatif yang lain gitu ya. Dan itu tadi juga tak kasih pandan juga ya Bun. Pandan ini aku metiknya di belakang rumah, walaupun pohon pandanku sekarang itu sudah nggak subur seperti kemarin-kemarin, tapi alhamdulillah daunnya itu masih bisa tak ambil, tak gunakan untuk membuat kolak seperti ini. Oke lah Bun ya, ini kolaknya pun sudah matang. Alhamdulillah hari ini itu full dari pagi sampai dengan siang aku tuh masak-masak untuk keluargaku ya Bun. Mulai dari bikin makanan untuk makan pagi sampai dengan makan malam. Kemudian aku membuat cemilan-cemilan ini ya Bun. Tenggorokanku rada nggak enak ini Bun, maaf ya.
Dan ini aku membuat cemilan-cemilan untuk mereka, mulai dari es cincau, kemudian aku menggoreng kerupuk, dan terakhir ini aku membuat kolak kacang hijau untuk mereka yang tak campur dengan ketela. Oke bunda-bunda, alhamdulillah ini sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Akhir kata di video ini, wassalamualaikum. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing